Buku Jitman edisi 14, halaman 701, example 16.6. Ceritakan bahwa ada sepasang suami istri baru yang baru menikah. Dia ingin membeli 50 inch HD TV yang harganya $1.900. Uangnya sudah ada, sudah ditabung, tapi ternyata di tempat pembelian ada dua opsi pembayaran. Mereka bisa beli dengan cara down payment $200, kemudian nanti mencicil sebanyak $73 selama 24 bulan. Bunganya 3% per tahun. Atau opsi kedua adalah potongan tunai. Rabat itu adalah potongan tunai dari 1.900 dikurangi 150 menjadi harga net 1.750. Tapi harus dibayar saat itu juga. Lalu mereka berpikir, mending mana ya? Mendingan nyicil atau mending bayar tunai? Kalau mereka bayar tunai, artinya itu uang hilang semua, habis semua, langsung terganti menjadi sebuah TV. Tapi kalau misalnya dia bayarnya nyicil, cukup keluar uang sekarang $200, sisanya nanti dia cicil. Nah, artinya uang yang ada bisa di saving. Nah, savingnya sebesar $5. Maka kita pertama harus hitung dulu selisihnya. Selisih antara bayar sekarang, perhatikan, antara bayar sekarang 1.750, kita jadi nggak ngeliat lagi yang 1.900 ya. Kalau bayar sekarang, kita keluar uang 1.750. Tapi kalau kita mau ambil cicil, kita harus bayarkan 200. Artinya ada selisih uang yang bisa dibilang inilah yang ditabung. Bisa ditabung sebesar 1.550 selama 2 tahun dengan bunga 5%. Maka seharusnya uang ini setelah 2 tahun kita kalikan dengan 5%, maka dia akan berbunga sebesar 155. Maka uang nih yang tadinya 1.550, kalau dia ambil yang nyicil ya, kan dia nyicil kan ada uang sisa 1.550. Uang itu ditabungkan, akan menghasilkan bunga, lalu selama 2 tahun akhirnya uangnya jadi berapa? Nah, ternyata jadi 1.705 setelah 2 tahun. Bisa dibayangkan ya, setelah 2 tahun menjadi 1.705. Tapi sebentar dulu, rasa-rasanya enak ya, uangnya jadinya lebih banyak gitu, bisa dipegang lebih lama. Mungkin juga bisa dipakai buat yang lain, dan yang pasti uangnya ini berbunga 5% selama 1 tahun. Tapi kita hitung dulu. Kayak tadi kan ada cicilan sebesar $73 selama 24 kali bayar. Ingat, cicilan itu $73 itu per bulan. Kita kalikan dengan 24 kali bayar, 1.752. Ini adalah jumlah yang harus dibayar. Jumlah yang harus dibayar 1.752. Sedangkan kalau memang uangnya, kalau kita ambil cicil ya, kalau kita ambil cicil kan uangnya tadi bisa di saving dulu. Dapatnya cuma 1.705. Dapatnya cuma 1.705, sedangkan kita harus bayar 1.752. Bisa disimpulkan, alangkah lebih baik apabila mengambil tunai saja. Buat apa? Kalaupun uangnya ditabungkan, hanya akan memberikan pengembalian 155. Uangnya cuma jadi 1.705, padahal bayarnya harus 1.752.